Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Bobo Purwati, mahasiswi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Salmonella pada mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Pertama-tama kenalan dulu yuk sama Salmonella ini. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Salmonella ini bersifat patogen pada manusia dan hewan. Salmonella adalah penyebab utama dari penyakit yang disebarkan melalui makanan. Salmonella dinamai dari ahli patologi Amerika, yaitu Daniel Edward Salmon, walaupun sebenarnya rekannya Theobald Smith lah yang pertama kali menemukan bakteri ini pada tahun 1885 pada tubuh babi. Nah, berikut ini merupakan klasifikasi Salmonella. Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, spesies Salmonella sp. Morfologi Salmonella. Salmonella ini berbentuk batang. Pada pengecatan gram, Salmonella berwarna merah muda yang termasuk gram negatif, berukuran 2 mikro sampai 4 mikro kali 0,6 mikro. Salmonella ini berflagela kecuali pada Salmonella gallinarum dan Salmonella pullorum. Salmonella tidak berspora. Habitatnya ada di saluran pencernaan, yaitu usus halus pada manusia dan hewan. Suhu optimum pertumbuhan Salmonella yaitu 30 derajat Celcius pada pH 6-8. Lalu, apa itu Salmonellosis? Salmonellosis merupakan penyakit akibat infeksi bakteri Salmonella pada saluran usus. Penyakit ini sangat terkait dengan kondisi higienitas perorangan dan lingkungan. Penyakit ini dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi Salmonella. Salmonellosis terjadi karena bakteri Salmonella yang terdapat pada makanan dan minuman yang tercemar masuk ke dalam saluran cerna dan menginfeksi usus, sehingga menyebabkan berbagai gejala-gejala saluran pencernaan. Meski umumnya penyakit ini ringan, Salmonellosis juga dapat menyebabkan infeksi yang serius. Lalu dari mana sih kita bisa terinfeksi Salmonella? Yang pertama yaitu daging hewan. Bakteri Salmonella yang terdapat pada daging hewan bisa masuk ke tubuh dan menyebabkan infeksi, terutama apabila daging tidak dimasak dengan sempurna. Selain daging, bakteri ini juga terdapat di telur dan susu. Apabila telur dan susu yang dikonsumsi terkontaminasi bakteri ini, maka gejala infeksi bisa muncul. Yang kedua, cara mengolah makanan. Cara mengolah makanan juga bisa mempengaruhi resiko infeksi bakteri Salmonella. Apabila ada bagian daging yang terkontaminasi bakteri ini, yang menyentuh sayuran dan buah-buahan yang sedang disiapkan, maka infeksi juga bisa terjadi.
Yang ketiga, tidak mencuci tangan setelah buang air. Setelah buang air besar atau mengganti popok bayi, segeralah mencuci tangan. Sebab jika tidak, bakteri yang ada pada kotoran bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Yang keempat, pestisida. Pestisida juga dapat menginfeksikan salmonella apabila buah dan sayur yang dimakan terkontaminasi bakteri ini dari pestisida yang digunakan, sebab beberapa jenis pestisida yang mengandung kotoran hewan di dalamnya. Kotoran tersebut merupakan tempat bakteri ini berdiam. Yang kelima, air. Air yang digunakan untuk menyiram tumbuhan yang kita konsumsi seperti sayur dan buah juga bisa menjadi sumber penyebaran bakteri ini, sebab air bisa saja terkontaminasi dari kotoran hewan yang berada dekat sumber air tersebut. Yang keenam, hewan peliharaan. Hewan peliharaan juga bisa menjadi sumber infeksi bakteri salmonella. Hewan bisa menyebarkan bakteri ini melalui kotorannya, yang bisa menempel pada bulu, kandang, maupun tubuhnya. Infeksi bisa terjadi apabila dimasukkan tangan ke mulut tanpa mencuci tangan sebelumnya setelah bermain dengan hewan peliharaan. Bagaimana gejala terinfeksi salmonella? Gejalanya yaitu muntah, kram perut, diare, demam, menggigil, sakit kepala, feses berdarah, dan mual. Gejala mulai timbul pada 8-72 jam setelah bakteri masuk dan menginfeksi usus. Pada umumnya, gejala biasanya terjadi selama 4-7 hari. Sementara itu, diare bisa bertahap hingga 10 hari dan butuh beberapa bulan hingga sistem pencernaan bisa kembali bekerja secara normal. Bagaimana cara mencegah salmonellosis? Salmonellosis ini dapat dicegah dengan cara yang paling mudah dan efektif, yaitu dengan rajin mencuci tangan. Selain itu, cara-cara lain juga dapat dilakukan, seperti yang pertama mencuci bahan-bahan makanan dan alat makan dengan bersih menggunakan air mengalir. Yang kedua, memasak makanan dan air untuk minum sampai benar-benar matang. Yang ketiga, membersihkan dapur secara berkala. Yang keempat, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Yang kelima, menyimpan makanan sisa di kulkas. Untuk bakteri salmonella yang ada di daging, itu bisa mati apabila daging tersebut dimasak dengan suhu tinggi hingga matang. Untuk menghindari infeksi salmonella, sebaiknya jangan makan daging yang dimasak setengah matang. Menghangatkan makanan dengan microwave bukan cara efektif untuk membunuh salmonella. Oleh karena itu, sebaiknya makan makanan yang dimasak menggunakan api di kompor. Selain itu, telur juga bisa menjadi sumber infeksi bakteri salmonella, sehingga lebih baik tidak mengonsumsi telur setengah matang atau bahkan mentah, terlebih jika kebersihannya tidak terjamin. Membersihkan dapur secara berkala itu dapat meminimalisir resiko penyebaran bakteri salmonella. Jangan menyimpan daging mentah di dekat makanan matang atau sayuran yang akan diolah. Sebelum dan setelah memasak, pastikan mencuci tangan hingga bersih. Lalu, bersihkan juga alas potong, pisau, serta alat masak lainnya yang sudah bersentuhan dengan daging mentah. Jangan gunakan pisau dan alas potong yang telah digunakan pada daging mentah untuk memotong sayuran atau buah. Dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan secara berkala, baik tubuh, kotoran maupun kandangnya, itu dapat meminimalisir juga keberadaan salmonella. Cuci tangan setelah bersentuhan dengan hewan peliharaan sebelum melakukan kegiatan lainnya. Nah, untuk menyimpan makanan sisa di kulkas itu dapat juga meminimalisir. Setelah dimasak, jangan sampai membiarkan makanan berada selama lebih dari 2 jam di atas meja. Sebaiknya jika ada yang tersisa, segera masukkan ke kulkas. Lalu bagaimana jika sudah terinfeksi salmonella? Bagaimana perawatannya? Nah, pada banyak kasus, infeksi salmonella itu bisa sembuh sendiri setelah 1 minggu. Namun, pada beberapa kondisi, pasien membutuhkan perawatan yang lebih intensif akibat infeksi yang lebih parah.
Perawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian infus, konsumsi antibiotik, konsumsi obat antimotilitas. Obat antimotilitas ini digunakan untuk menghentikan diare dan meredakan kram perut. Untuk kasus pangan salmonelosis di Indonesia sendiri, yaitu yang pertama, saya menemukan berita bahwa di Jombang telah terjadi keracunan massal diduga akibat kontaminasi bakteri salmonella. Para korban di Jombang ini mengalami gejala infeksi salmonella ketika memakan nasi berkat dari salah satu warga, pemilik hajatan. Bakteri salmonella ditemukan pada sampel muntahan para korban dan bahan makanan yang diolah pemilik hajatan. Yang kedua, keracunan massal di Kapuas yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Nah, keracunan massal yang di Kapuas ini terjadi setelah berbuka puasa di Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak. Uji lab Balai Teknik Kesehatan Lapangan Banjarbaru dan BPOM Pangkalraya menyatakan sumber keracunan berasal dari nasi, kurma, telur, sambal merah, dan kue roti gepeng yang dimakan warga. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.